warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kali ini kita ketemu kembali dalam rangka proses pembelajaran jarak jauh. Baik, kita mulai kali ini untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Kita akan bahas kali ini tentang beberapa. Pertama adalah diantaranya kita akan bahas kata ganti, ya. Yang kedua nanti ada istifham, kalimat tanya, kata ganti, terus isim isyarat. Kata ganti itu adalah hadza, hadhihi untuk jarak dekat, dan zalika dan tilka untuk jarak jauh. Lalu akan dibahas lagi tentang kalimat tanya, bentuk-bentuk kalimat tanya, diantaranya ma, man, terus hal, kaifa, dan ila aina. Oke, kita mulai di sini. Ungzur wa a'id wahfaz. Lihatlah, ulangi, dan hafalkan. Jadi yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah at-tarokib, struktur. Jadi struktur kalimat diantaranya tadi sudah sudah Bapak sebutkan, kata ganti dari huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antuna, ana, dan nahnu, mufasil diantaranya ini. Oke, pertama adalah isim domir munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Ini isim domir, ini kata ganti, ya. Kata ganti munfasil ini terpisah. Contohnya apa? Huwa itu terpisah. Berbeda misalnya dengan mutasil seperti alaihi, hi itu adalah huwa, bihi juga huwa. Nah, kalau yang terpisah itu contohnya ya misalnya ya huwa gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat. Nah, ini di sini ada bentuk-bentuk isim domirnya, kata ganti isim domir ini. Pertama adalah ana, anta, dan huwa. Oke, kita ikuti ya cara membacanya dan penggunaannya. Pertama adalah ana azam. Oke. Ana tolib. Yang kedua anta azam. Anta tolib. Yang ketiga huwa azam. Huwa tolib. Nah, ana ini terjemahannya saya, anta ini adalah kamu, ya. Dan huwa ini adalah dia. Azam nama orang, tolib siswa. Berarti kita bisa terjemahkan sendiri. Ana azam, saya azam. Ana tolib, saya adalah siswa. Anta azam, kamu adalah azam. Anta tolib, dan kamu adalah siswa. Huwa azam, dia azam. Huwa tolib, dan dia juga siswa. Kita lanjut. Nah, ini penggunaan untuk muzakkar. Muzakkar itu adalah untuk penggunaan laki-laki. Kalau manusia itu laki-laki, tapi nanti kalau untuk kata benda itu kalimat yang tidak ada tak marbutohnya. Nah, sementara yang sebelah ini adalah untuk mu'annas, penggunaan untuk perempuan. Kalau manusia, kalau kata benda bukan manusia yang tidak berakal itu adalah ditandai oleh adanya tak marbutoh. Tak marbutoh seperti ini tayang begini. Maaf, ada kesalahan. Nah, oke lanjut.
Kita baca dulu. Ana hilyah. Ya. Ana talibah. Anti hilyah. Anti talibah. Hiya hilyah. Hiya talibah. Nah, ini terjemahannya juga sama. Ana hilyah, saya adalah hilyah. Ana talibah, saya adalah siswi. Oke. Sekarang Bapak ingin menjelaskan perbedaannya untuk laki-laki dan perempuan, mu'annas dan mudzakar. Di sini ada perbedaan penggunaan ana ini. Baik untuk laki-laki maupun perempuan sama. Ana juga. Ana azam, ana hilyah sama. Sementara untuk penggunaan anta, nih, untuk laki-laki anta, nih, ya. Sementara untuk perempuan adalah anti. Tolong diingat, ya. Anti. Nah, sementara untuk huwa, ini untuk laki-laki huwa, sementara untuk perempuan adalah hiya. Terjemahannya sama. Jadi yang sama itu persis adalah ana. Begitu. Oke. Terus selanjutnya cara membacanya ini ana azam. Begini. Ana tolib ya, sama. Sama ini juga ana hilyah dan ana tolibah dan seterusnya. Oke. Selanjutnya oke, isim isyarah, kata tunjuk. Apa contohnya kata tunjuk dalam bahasa Indonesia? Kita menunjukkan itu, ini, itu, ini untuk jarak dekat, sementara itu adalah untuk jarak jauh. Karena itu di sini ada keterangannya untuk ada penggunaan untuk mudzakar laki-laki, ada penggunaan juga untuk lil muannas untuk perempuan. Nah, ini untuk jarak dekat, ya, untuk jarak dekat pemakaiannya adalah hadza untuk laki-laki, sementara hadhi ini adalah untuk perempuan. Contoh misalnya, hadza Ahmad kalau untuk manusia. Hadhihi Aisyah kalau untuk manusia. Kalau untuk kata benda misalnya di sini, hadza kursi. Hadhihi sabburah. Nah, ini yang muannas. Sabburah yang ada tak marbutohnya. Sabburah, nafidah, mistarah, dan seterusnya. Nah, ini sementara untuk jarak jauh, ada zalika untuk laki-laki, dan ada tilka untuk muannas atau perempuan, untuk jarak jauh. Zalika Ahmad, tilka Aisyah. Nah, untuk yang bukan kata benda yang bukan manusia, misalnya zalika kursi, zalika masjid, itu masjid. Sementara untuk muannasnya tilka hadiqah, kebun, ya. Tilka madrasah, itu adalah sekolah. Tak marbutohnya itu adalah untuk sebagai tanda muannas. Nah, ini contohnya. Hadza azam, hadza talib, hadza sodiki. Oke. Ini azam, hadza talib, ini siswa, hadza sodiki, ini temanku. Yang kedua, zalika azam, zalika talib, zalika sodiki. Itu azam, itu siswa, dan itu adalah temanku. Oke, sementara untuk perempuan, penggunaan untuk perempuan, hadhihi hilyah, hadhihi talibah, hadhihi sodiqati. Ini hilyah, hadhihi talibah, ini siswi, hadhihi sodiqati, dan ini adalah temanku. Perempuan ada tak di sini, ya, lihat perbedaannya. Ini sodiki, ini sodiqati. Taknya inilah yang menunjukkan dia perempuan. Temannya ini adalah teman perempuan. Begitu pula selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang kalimat tanya atau al-istifham. Kalimat tanya ada berapa? Di sini ada beberapa contoh. Nah, ini ada nomor, nanti ada berapa macam kalimat tanya,
terus kalimat tanyanya apa, arti terjemahannya apa, untuk menanyakan apa, jawaban dan pertanyaannya apa. Oke. Yang pertama adalah kita bahas tentang kalimat tanya ma. Ma ini adalah terjemahannya apa? Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Artinya benda selain manusia. Kalau yang berakal itu manusia. Kalau yang tidak berakal berarti bukan manusia. Contohnya di sini, lihat. Ma hadza? Jawabannya, hadza kitab. Apa ini? Ini buku. Oke, lanjut. Untuk muannas, ya, ma hadhihi, apa ini? Sama. Jawabannya, hadhihi mistara. Ini adalah penggaris. Nah, ini muzakkar. Ya, muzakkar, penggunaan tidak letak. Sementara ini muannas. Muannas ini tidak ada kalimatnya terdapat ada ta, ini adalah muannas. Penggunanya pakai hadhihi. Sementara hadza ini tidak pakai ta, disebut dengan muzakkar untuk benda yang tidak berakal. Jadi benda, bukan manusia. Oke, untuk selanjutnya adalah hal. Pertanyaan hal. Terjemahnya adalah apakah? Nanti jawabannya itu pasti ada ya atau tidak. Nah, kita lihat contohnya. Hal hadza mirsam? Apakah ini pensil? Ada dua jawaban. Naam, hadza mirsam. Ya. Nih ya. Hadza mirsam, ini adalah pensil. La. Ini jawaban yang kedua. Kalau tidak naam itu pasti la. La, hadza qalam. Ini adalah pulpen. Oke, tolong diperhatikan di sini. Pertanyaan hal ini pasti tidak lepas daripada jawaban iya atau tidak. Ini pasti harus ada. Ya, hal ini tidak lepas daripada jawaban na'am atau la. Na'am apabila yang ditanyakan itu sesuai dengan jawaban. Sementara la kalau yang ditanyakan itu tidak sesuai dengan jawaban, dengan kenyataan yang ditanya. Kayak ini misalnya, hal hadza mirsam? Naam, hadza mirsam. Memang yang ditanyakan itu pensil. Nah, karena itu jawabannya naam. Tetapi kalau tidak sesuai yang ditanyakan itu, maka jawabannya la. Ini bisa dilihat kenyataannya itu apa. Gitu. Jadi, ini yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya. Ini adalah kata tanya, terus artinya untuk menanyakan kelanjutannya. Ini yang ketiga adalah man. Siapa? Siapa itu penggunanya untuk apa? Penggunanya adalah untuk kata benda yang berakal, berarti manusia. Itu. Oke, contohnya di sini. Man hadza? Hadza Mahmud. Siapa ini? Jawabannya hadza Mahmud. Ini adalah Mahmud. Ini adalah untuk penggunaan muzakkar nih, hadza. Karena ininya muzakkar Mahmud. Sementara penggunaan untuk muannas, untuk perempuan, man hadhihi? Maka jawabannya hadhihi. Hadhihi Mahmudah. Inilah disebut dengan muannas. Di samping kalimatnya ada ta, tapi juga Mahmudah ini juga memang perempuan. Karena ada kalimat-kalimat yang misalnya perempuan tapi tidak memakai ta misalnya. Dan itu harus memakai hadhihi tetap. Contoh, misalnya Yuli, ya. Kalau ada perempuan misalnya namanya Yuli, itu bukan berarti pakai hadza, tetap pakai hadhihi. Nih. Karena hakikatnya dia perempuan. Begitu. Hakikatnya dia adalah perempuan. Karena itu
karena itu untuk selanjutnya oke, maaf ada telepon masuk. Oke, kita matikan dulu. Oke, yang keempat adalah kaifa. Pertanyaan kaifa ini bagaimana? Ya, itu menanyakan tentang apa? Tentang keadaan. Ini terjemahnya bagaimana? Oke, contohnya adalah kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Nah, ini bedanya dalam tulisan nanti untuk perempuan haluki. Nah, di sini haluka, ka ini untuk laki-laki atau muzakkar. Nanti kalau yang ditanya perempuan misalnya tinggal diganti saja kaifa haluki. Nah, karena dalam berbahasa itu kita tidak sebutkan ka atau ki. Kaif haluk. Nah, jadi kalau secara tulisan memang harus ada ka atau ki, laki-laki apa perempuan. Tapi dalam berkomunikasi sehari-hari itu tidak membutuhkan ka atau ki. Oke, lanjut. Yang kelima, ini adalah kalimatannya min aina. Terjemahnya adalah dari mana. Nah, ini dari mana datangnya suatu benda, orang yang ditanya. Contoh, min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Kalau perempuan tinggal gantikan saja anti. Min aina anti? Ana min Jakarta. Kalau misalnya huwa boleh. Min aina huwa? Dari mana dia? Jawab misalnya huwa min Bandung. Min aina hiya? Dari mana dia untuk perempuan? Jawabannya hiya min Semarang misalnya dan seterusnya. Jadi ini pelakunya bisa diganti ya. Oke, untuk selanjutnya adalah at-tadribul awal. Jadi latihan silahkan disiapkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dari materi yang baru saja Bapak sampaikan. At-tadrib al-awwal, latihan pertama di sini ikhtar as-sahih, pilihlah yang benar mimma bainal qausain, dari kalimat yang ada di dalam kurung. Oke. Ada 10 macam pertanyaan melengkapi ya, maksud saya melengkapi di sini huwa titik-titik. Apakah isinya thalibah? Apakah thalib? Apakah Fatimah? Apakah shodiqoti? Ingat, huwa ini untuk muzakkar apa mu'annas? Tolong diingat muzakkar dan mu'annas. Untuk laki-laki atau untuk perempuan. Karena kalau tidak bisa membedakan mana untuk laki-laki dan mana untuk perempuan, sulit. Ya. Jadi jangan asal isi. Untuk selanjutnya adalah hiya. Hiya, titik-titik, apakah thalib, apakah shodiqi, apa Yusuf, apa thalibah. Ingat, hiya ini untuk muzanna muzakkar atau muannas. Untuk laki-laki apa perempuan. Nah, as-salisah yang ketiga, anta, Mahmud, apa Laila, apa Khadijah, apa Salwa. Nah, ini Salwa ini walaupun tidak ada ta, tetap ini muannas karena ini nama orang, ya. Nama perempuan maksud saya. Ini nama perempuan walaupun tanpa ada ta. Oke. Ar-Rabi'ah, anti, titik-titik, Yunus, Farihah, Solih, Musa, dan seterusnya. Sampai nomor 10. Dan latihan ini, tugas ini ada di halaman 23. Silahkan dilihat halaman 23, buku paket yang sudah Bapak share di grup masing-masing. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diputar kembali videonya untuk difahami secara baik dan benar, dan mudah-mudahan mampu untuk menjawab 10 pertanyaan ini dengan baik dan benar, dan pada akhirnya akan bermanfaat. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan keempat ini. Intahilahuna idza wajadtul khata' abil ghalat arju min fadlikum an ta'fu anni li'annani minal insan wa qad arafna innal insan mahalul khata' wan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.